Setelah membahas kisah wahyu pertama dan periode terputusnya wahyu, sekarang saatnya kita ambil pelajaran dari hadits ketiga Sahih Bukhari ini. Ini bagian penutup dari 3 video pembahasan hadits tentang awal mula turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran pertama, tentang sosok Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi pulang dalam keadaan ketakutan dan gemetar, Khadijah tidak panik, tidak menyalahkan, apalagi meragukan suaminya. Ia justru menenangkan dengan bukti nyata, mengingatkan akhlak mulia yang sudah lama melekat pada diri Nabi. Ibnu Hajar menjelaskan, cara Khadijah menenangkan ini menunjukkan kecerdasan emosional yang luar biasa, karena ia tidak sekadar berkata jangan takut, tapi memberikan alasan konkret kenapa suaminya layak mendapat pertolongan Allah. Ini pelajaran penting bagi kita, betapa pentingnya memiliki pasangan atau orang terdekat yang mendukung di saat-saat paling berat dalam hidup. Pelajaran kedua, tentang pentingnya mencari nasihat dari orang yang berilmu. Khadijah tidak berhenti hanya menenangkan Nabi sendiri, ia langsung mengajak menemui Warakah bin Naufal, orang yang punya pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab terdahulu. Ini menunjukkan, ketika menghadapi kejadian besar yang di luar pemahaman kita, langkah bijak adalah mencari penjelasan dari orang yang lebih paham, bukan menyimpulkan sendiri berdasarkan ketakutan atau prasangka. Pelajaran ketiga, tentang keberanian Warakah menyampaikan kebenaran meski pahit. Warakah tahu betul bahwa kabar yang ia sampaikan, yaitu akan diusirnya Nabi oleh kaumnya sendiri, bukanlah kabar yang menyenangkan. Tapi ia tetap menyampaikannya apa adanya, bahkan menyatakan kesiapan untuk membela Nabi kalau saja usianya masih memungkinkan. Ini pelajaran tentang kejujuran menyampaikan kebenaran, walau kebenaran itu terdengar berat bagi yang mendengarnya. Pelajaran keempat, tentang hikmah di balik masa jeda wahyu. Ibnu Hajar menjelaskan, periode fatrah yang berlangsung antara 6 bulan sampai 3 tahun itu bukan tanda Allah meninggalkan Nabi, melainkan masa persiapan sebelum tugas dakwah yang sesungguhnya dimulai. Ini relevan untuk kehidupan kita, bahwa masa-masa sunyi, masa menunggu, atau masa terasa tidak ada perkembangan dalam hidup, bisa jadi justru masa persiapan Allah untuk sesuatu yang lebih besar setelahnya. Jangan buru-buru berputus asa hanya karena belum ada tanda-tanda perubahan. Pelajaran kelima, dari perintah pertama yang turun, yaitu bacalah. Ibnu Hajar menekankan, wahyu pertama yang turun bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, tapi perintah membaca dan menuntut ilmu. Ini menunjukkan betapa Islam sejak awal sangat menekankan pentingnya ilmu sebagai fondasi sebelum ibadah-ibadah lainnya diperintahkan. Kalau kita gabungkan 3 hadits pertama Sahih Bukhari yang sudah kita bahas, mulai dari hadits tentang niat, hadits tentang cara turunnya wahyu, sampai hadits ketiga ini tentang kisah lengkap wahyu pertama, kita bisa lihat betapa cermatnya Imam Bukhari menyusun kitabnya. Beliau membuka dengan niat yang lurus, dilanjutkan penjelasan tentang wahyu itu sendiri, sebelum akhirnya mengisahkan detail lengkap peristiwa yang mengubah sejarah manusia untuk selamanya. Semoga 3 bagian pembahasan hadits ini bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan wahyu kepada kita semua. Subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan hadits keempat berikutnya.